Faktor yang membedakan para pengusaha dengan modal yang digunakan. Berdasarkan modalnya dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, pengusaha 1M. M-nya itu bukan miliar, melainkan M-nya adalah me, diri sendiri. Di sini saya akan membahas mengenai the secret of wealth management, how to build your wealth from nothing. Cara membangun kekayaan mulai dari nol. Uang. Kita berbicara mengenai uang. Ada yang bilang uang itu adalah akar kejahatan dan uang bukanlah segala-galanya. Uang adalah akar kejahatan. Melakukan kesalahan hingga berdosa adalah cara memperoleh dan menggunakan uang. Yang itu mungkin bisa masuk ke dalam kategori uang adalah akar kejahatan. Cara yang kita gunakan saat kita mendapatkan uang dan menggunakan uang, itu yang bisa membuat uang adalah akar dari segala kejahatan. Lalu, uang bukan segala-galanya. Di zaman yang sekarang ini, bagian mana sih dari kehidupan yang tidak melibatkan serta membutuhkan uang? Contohnya, ketika anggota keluarga yang sedang sakit, mungkin ayah, ibu, pasangan hidup, putra-putri atau anak, bahkan diri Anda sendiri. Dan itu ketika anggota keluarga ada yang sakit, untuk berobatnya pasti menggunakan uang. Yang kedua, contohnya adalah pendidikan. Pendidikan yang sekarang ini sangat penting sebagai bekal untuk menjalani kehidupan. Dari SD, SMP, SMA, TK, nol besar dan nol kecil, hingga di jenjang pendidikan tinggi. Itu semua membutuhkan uang, membutuhkan biaya. Lalu ada lagi contohnya yang ketiga, yaitu membeli kebutuhan sehari-hari. Itu pasti juga menggunakan uang. Untuk membeli motor, mobil, rumah, bahkan liburan. Dan semuanya itu juga menggunakan uang. Lalu ada juga untuk bersedekah, beramal, dan masih banyak lagi. Kadang ada yang bilang bahwa orang yang membicarakan mengenai uang itu adalah orang yang materialistis, kapitalis, bahkan serakah. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah pendidikan tentang uang pun jarang diajarkan. Entah itu di sekolah, entah itu di kehidupan keluarga. Itu jarang diajarkan untuk pendidikan mengenai uang. Pendidikan tentang uang. Yang pertama, pengetahuan tentang uang. Yang kedua, kemampuan untuk mengelola uang. Banyak orang yang justru diperbudak oleh uang. Seharusnya memahami bahwa uang adalah tuan yang sangat buruk. Namun, uang adalah pelayan yang baik. Fakta hidup. Kesenjangan sosial terjadi bukan hanya karena perbedaan pendapatan uang yang mereka terima, melainkan yang terutama karena kurangnya pengetahuan mereka tentang pengelolaan keuangan dan wealth management. Nah, sedangkan dalam wealth management itu dibagi 4 atau meliputi 4 hal. Itu ada wealth creation, wealth protection, wealth allocation, dan wealth distribution. Dan dalam chapter pertama ini yang saya akan bahas yaitu dalam wealth management, yaitu yang pertama adalah wealth creation. Wealth creation itu apa sih? Upaya yang dilakukan untuk mengumpulkan pendapatan dan kekayaan. Pengumpulan pendapatan dan kekayaan itu bisa dari mendapatkan gaji. Lalu juga bisa dari usaha sendiri yang memperoleh keuntungan. Lalu ada wealth allocation yang mengalokasikan pendapatan yang dikumpulkan dalam pos-pos keuangan. Pos keuangan dalam wealth allocation itu ada 5. Yang pertama needs, debts, wants, dan saving. Kita akan berbicara mengenai need. Needs dalam wealth allocation itu adalah kebutuhan hidup sehari-hari. Yang kedua debt. Debt itu adalah kewajiban membayar hutang yang harus dibayar. Want, keinginan yang tidak mendesak. Saving, dana berjaga-jaga. 5. Investment, dana investasi. Nah, pengalokasian tersebut dalam wealth allocation itu dibagi menjadi 5 pos-pos keuangan. Lalu yang ketiga kita akan bahas yaitu wealth protection, perlindungan terhadap kekayaan. Biasanya dapat dilakukan dengan menyediakan tabungan atau mengikuti program asuransi. Yang keempat, wealth distribution, proses merencanakan pemindahan kekayaan kepada ahli waris. Cara menambah penghasilan, bagaimana sih? Banyak hal yang dapat dilakukan seseorang untuk menambah pendapatan. Meskipun bagi orang lain teramat sulit. Yang terpenting, adanya kemauan dan tekad yang kuat untuk maju. Memang masa depan tidak bisa diprediksi,
Tapi ketika masa depan tidak dapat diprediksi, menyandarkan kehidupan kepada seseorang atau perusahaan tertentu sangatlah riskan. Setiap individu memiliki bakat untuk menjadi pengusaha atau entrepreneur. Sekarang, yang dibutuhkan hanya membuka mata, telinga, serta pikiran. Dan yang terpenting adalah membuka hati untuk menggerakkan potensi entrepreneur dalam diri kita masing-masing. Semua orang adalah pengusaha. Anda adalah pengusaha. Semua bidang usaha bisa memberikan hasil yang sangat besar ketika Anda tekuni dan tentunya dengan manajemen yang baik. Faktor yang membedakan para pengusaha dengan modal yang digunakan berdasarkan modalnya dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, pengusaha 1M. M-nya itu bukan miliar, melainkan M-nya adalah me, diri sendiri. Contoh, pengusaha 1M itu contohnya adalah karyawan, perantara atau broker, agen penjualan asuransi, distributor, penulis, pembawa acara, dan lain-lain. Yang terpenting, M-nya adalah diri sendiri. Masih banyak contoh yang lain dalam pengusaha 1M ini. Yang kedua, pengusaha 2M. Me dan material. Contohnya adalah fotografer. Dalam fotografer ini, itu ada diri sendiri dan alat yang digunakan. Lalu yang kedua, pemilik warung, dan lain-lain, masih banyak contohnya lagi untuk pengusaha 2M. Dan yang ketiga, pengusaha 3M, me, material, dan manajemen. Nah, tentunya pengusaha 3M ini, itu mencakup dari semuanya. Yaitu ada material, ada diri sendiri, dan ada manajemen. Contohnya apa? Pengusaha minimarket, lalu pengusaha restoran, pengusaha transportasi, pengusaha warung kecil, itu pun perlu membutuhkan manajemen. Dan itu sudah meliputi me, material, dan manajemen. Nah, tergantung. Anda bisa memilih cara yang mana. Anda memiliki modal yang mana. Apakah pengusaha 1M, apakah pengusaha 2M, dan apakah pengusaha 3M. Dalam hal ini, Anda bisa berpikir bahwa Anda berada dalam kategori yang mana. Dan sebenarnya masih banyak lagi peluang-peluang untuk memilih dan menopini bidang yang dipilih. Tidak perlu takut untuk melangkah, sungguh-sungguh dan lakukan. Yang terpenting adalah lakukan, dan lakukan. Jangan pernah takut gagal. Ketika kamu gagal, ketika Anda gagal, bangun lagi, yakinkan tekad lagi, isi tenaga lagi untuk bangkit kembali. Belajar dari kegagalan yang sudah terjadi. Seringkali memang kita terbelenggu dengan pikiran dan usaha kita sendiri. Segala sesuatu kadang dipandang sulit, bahkan selalu dibenturkan dengan modal. Modal itu tidak melulu tentang uang, padahal begitu banyak usaha yang tidak membutuhkan modal, uang berjuta-juta. Kadang kita pun hanya perlu satu pemicu, dan pemicu itu sebenarnya bisa didapat di sekeliling kita. Orang kaya tidak berbeda dengan kebanyakan orang pada umumnya kok. Masih sama-sama manusia. Hanya saja mereka melakukan apa yang dilakukan orang biasa dengan cara yang sangat luar biasa. Itu adalah perbedaan yang sangat signifikan antara orang biasa dengan orang kaya. Cara menciptakan kekayaan. Setiap orang menerima penghasilan yang berbeda, jelas. Seharusnya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, pasangan hidup, anak-anak, membantu orang tua, beramal, dan sebagainya. Bahkan kadang pendapatan itu pun disisihkan untuk dana hari tua kita, dana darurat. Kadang berpikir seperti ini kita. Jangankan untuk hari tua, dana untuk hari ini saja hampir tidak bersisa. Semua sudah habis. Jangankan untuk beramal, kadang masih sering diamali kan. Jangankan memikirkan hari tua, masa kini pun masih diwarnai dengan hutang. Banyak yang tidak puas dengan penghasilan yang sudah diterima, sekalipun jumlahnya sudah besar. Masalahnya, ketika penghasilan yang kita dapat sangatlah besar, maka kebutuhan hidup pun akan meningkat. Gaya hidup pun akan meningkat. Apakah ini kesalahan? Kenyataannya, ini sering terjadi karena kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi, dan semuanya dalam kategori penting. Maka ketika ada orang yang penghasilannya sangat besar, maka kebutuhan hidupnya tentu akan mengikuti. Gaya hidupnya juga pun akan mengikuti. Nah, dan kebutuhan-kebutuhan yang bisa saya gambarkan dalam buku ini, yaitu adalah gambar A dan gambar B. Nah, di gambar A, itu adalah lingkaran kebutuhan dan keinginan. Di gambar B, itu adalah lingkaran pendapatan. Kita bisa lihat, dalam lingkaran kebutuhan dan keinginan, itu sangat besar sekali lingkarannya. Sedangkan di gambar B, lingkaran pendapatan itu sangat kecil. Dalam lingkaran kebutuhan dan keinginan, pasti ingin memiliki mobil, rumah, sekolah, pekerjaan, keluar negeri, sosial, lain-lain. Dan sedangkan lingkaran pendapatannya itu sangat kecil. Setiap orang pasti mempunyai kebutuhan dan keinginan dasar. Bahkan jika saya gambarkan, mungkin akan lebih banyak lagi keinginan dan kebutuhan yang orang-orang jalani saat ini. Gambar A yang sudah digambarkan dalam buku ini. Contohnya adalah rumah.
Saat ini harga rumah sudah ratusan juta, membutuhkan uang muka untuk membeli ataupun mendapatkan satu unit rumah. Misalnya saja, untuk membayar uang muka harus menabung setiap bulan dan membutuhkan beberapa bulan atau beberapa tahun untuk mendapatkan uang muka tersebut. Dan ketika sudah mendapatkan uang muka tersebut selama bertahun-tahun, pastinya harga rumah yang sudah kita inginkan tersebut harganya sudah naik lagi. Harga mobil saat ini, untuk membeli mobil saat ini pun menggunakan uang muka dengan tabungan yang sudah disediakan setiap bulan untuk membayar uang muka saat kita akan membeli mobil. Tapi mana yang Anda pilih dulu? Mana yang teman-teman pilih? Ingin membeli mobil terlebih dahulu atau membeli rumah? Lalu ada pakaian. Pakaian yang dibeli bertahun-tahun saat ini mungkin tidak akan tetap digunakan karena kondisi tidak layak pakai. Bahkan pakaian anak-anak pun tidak terpakai lagi karena pertumbuhan dari anak-anak kita sendiri semakin besar dan pakaiannya tentunya sudah tidak akan cukup. Jika mengikuti mode, kita harus membeli baju terus-menerus dengan model yang terbaru. Banyak yang menginginkan baju, celana, tas, sepatu, dan aksesoris lainnya. Dan untuk membeli itu, dana yang dibutuhkan besar lagi. Belum lagi ketika ingin membeli sesuatu branded, itu akan membutuhkan dana yang besar juga. Lalu pendidikan. Banyak yang ingin menyekolahkan anak-anaknya di sekolah dengan kualitas bagus. Itu sudah pasti. Di pendidikan yang terbaik dan di lingkungan pendidikan yang baik pula. Ketika memilih suatu sekolah dengan kategori sangat bagus, itu pasti akan membutuhkan biaya yang lebih tinggi lagi. Apalagi ketika kita menyekolahkan anak-anak kita nanti sampai di jenjang perguruan tinggi, bahkan tidak di Indonesia, yang mungkin sekolahnya tidak ada di Indonesia lagi, yang mungkin sekolahnya tidak di Indonesia, bahkan bisa sampai ke luar negeri. Dan itu juga membutuhkan biaya yang sangat besar dan tinggi. Berpergian ke luar negeri. Sebagai umat yang beragama, di Indonesia ini pasti mempunyai keinginan dan kebutuhan untuk pergi ke tempat ibadah yang sudah ditentukan oleh agamanya masing-masing. Dan itu juga membutuhkan biaya yang sangat besar. Lalu, kehidupan sosial yang lebih baik. Ketika terjadi bencana alam, hati tersentuh untuk membantu sanak saudara kita yang sedang tertimpa bencana dan musibah. Tetapi karena tidak bisa berbuat apa-apa, karena kondisi keuangan kita masih kekurangan, dan kita akhirnya tidak bisa menolong dan membantu, hanya bisa membantu lewat doa. Beda dengan ketika kita berkecukupan, maka kita akan bisa membantu saudara-saudara kita yang sedang terkena bencana alam lebih banyak lagi. Gambar B. Lingkaran B itu menunjukkan pendapatan atau penghasilan. Coba dibandingkan dengan gambar A tadi. Gambar B. Tampak jelas bahwa lingkaran kebutuhan dan keinginan lebih besar daripada lingkaran pendapatan atau penghasilan. Orang maju akan berusaha mencari cara untuk memperbesar pendapatan. Jika Anda dilihatkan dalam perspektif gambar A dan gambar B, Anda akan berpikir seperti apa? Orang yang berpikir maju akan berusaha mencari cara untuk memperbesar pendapatan supaya pendapatannya sama dengan lingkaran A tadi. Dan orang biasa akan pasrah saja dan memilih memotong, mengurangi, menghapus, meniadakan keinginan dan kebutuhan supaya lingkarannya sama persis dengan lingkaran pendapatan. Sekarang untuk di chapter pertama ini rangkumannya sudah sangat jelas dan memungkinkan untuk membuka pemikiran teman-teman sekalian. Ini adalah isi dari chapter pertama dari The Secret of Wealth Management. Cara membangun kekayaan mulai dari nol. Chapter pertama ini lebih membahas tentang wealth creation. Nanti selanjutnya saya akan mengupload lagi rangkuman mengenai chapter 2 yaitu wealth allocation. Bagaimana kita mengalokasikan pendapatan yang dikumpulkan dalam pos-pos keuangan. Ada 5 pos keuangan tadi. Semoga dalam buku The Wealth of Management ini bisa membuka pikiran kita juga. Dan terima kasih yang sudah menonton. Kita sama-sama belajar dan mudah-mudahan rangkuman buku ini bisa membantu untuk membuka pikiran teman-teman semua untuk meraih kesuksesan dan kekayaan. Terima kasih. Saya YLDS. Tunggu chapter 2.